Epi ya, sudah pagi-pagi mengganggu aktivitasnya Bu Epi hari ini. Mungkin ada beberapa hal nanti yang akan saya diskusikan dan sekaligus mewawancara Bu Epi bagaimana dalam pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pelajaran. Mungkin nanti akan saya sampaikan ada 8 poin pertanyaan di dalam wawancara yang Bu Epi ya. Baik Bu Teni. Yang pertama, bagaimana sih Bu Epi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMK Bukit Asam ini? Oke, baik Bu Teni. Terima kasih sebelumnya sudah mengajak saya sharing tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya. Tentunya kita sehari-hari menghadapi banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus yang kita temui, baik itu mungkin datangnya dari siswa dan juga mungkin datangnya juga dari guru, tapi kebanyakan memang dari siswa ya. Kalau guru insya Allah alhamdulillah sepanjang ini baik-baik saja. Nah, untuk kasus-kasus yang datang dari siswa, tentunya saya mengidentifikasinya tidak sendiri ya. Ada tim yang membantu saya, tentunya tim kesiswaan yang memang mereka dekat dengan anak-anak. Kemudian dari saya sendiri itu cara saya mengidentifikasi kasus-kasus. Kadang-kadang kan ada kasus-kasus ya Bu Teni yang tidak bisa kita lihat tanpa kita berkomunikasi. Nah, saya untuk mengidentifikasi kasus itu salah satunya adalah menjalin komunikasi dengan anak-anak. Jadi dengan komunikasi dengan mereka, setidaknya saya mendapatkan informasi secara langsung tentang kasus-kasus tersebut. Seperti itu. Oh gitu ya Bu Epi ya, berarti mengidentifikasinya yang pertama adalah komunikasi ya Bu Epi. Betul ya. Oke Bu Epi, selanjutnya terus bagaimana Bu Epi sendiri menjalankan pengambilan keputusan tadi di sekolah Bu Epi pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bu Epi menurut Bu Epi? Baik, itu sering ya kita hadapi ketika harus mengambil sebuah kebijakan atau keputusan ternyata sangat beratnya. Nah, di sini saya tidak bisa sendiri Bu Teni. Tentu saya melibatkan tim yang ada dari kesiswaan, kemudian ada dari BK, ada dari wali kelas. Di sinilah kita saling memberikan masukan terhadap sebuah kasus tertentu, walaupun mungkin sama bobotnya sama beratnya, tentunya ada prioritas, ada skala prioritas yang harus kita pertimbangkan mana yang lebih menguntungkan baik bagi kita dan bagi pihak yang punya kasus. Tentunya melibatkan semua pihak yang ada di sini. Oke. Berarti melibatkan semua pihak yang Betul, punya. iya. Oke, selanjutnya Bu Epi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bu Epi lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Oke, kalau mekanisme pengambilan keputusan tentunya kita melihat dulu kasusnya Bu Teni. Kalau mungkin kasus itu tidak terlalu berat, saya serahkan, saya delegasikan kepada siswaan atau wali kelas untuk memutuskan apa yang harus, tindakan apa yang harus mereka ambil. Tetapi kalau kasus itu ternyata melibatkan banyak pihak atau bahkan di luar SMK, tentunya saya harus juga andil di situ. Dan keputusan atau kebijakan itu tidak serta-merta saya putuskan, saya ambil. Saya tetap melibatkan seperti yang saya sampaikan tadi, melibatkan wali kelas, kemudian juga BK, kemudian kesiswaan. Dan kalaupun masalah itu sudah melibatkan orang di luar SMK, kita juga melibatkan orang tua, sehingga keputusan yang kami ambil itu bukan keputusan yang sifatnya keberpihakan, tapi keputusan yang memang sudah kita rapatkan, kita diskusikan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Seperti itu ya. Berarti langkah-langkahnya memang jelas ya Bu Epi ya. Betul, dilihat ya. dari tipe permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah ya Bu Epi ya. Oke Bu Epi, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bu Epi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah komunikasi. Oh gitu ya. Ya, komunikasi dan tim itu, karena
kita tidak bisa mengambil keputusan secara personal kalau kita tidak berkomunikasi dengan yang punya masalah. Iya. Nah, diharapkan dengan komunikasi, jalinan komunikasi yang baik, keputusan yang kita ambil itu bisa mengakomodir seluruh pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Kuncinya di komunikasi dan tim. Ya. Berarti yang paling efektif adalah komunikasi dan tim. Betul. Ya. Oke Bu Epi, selain itu hal-hal apa saja sih yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Oke. Jadi sejak saya di SMK ada beberapa permasalahan yang saya anggap lebih berat ya Bu Teni ya. Yang menjadi kendala ketika itu tadi sudah melibatkan pihak-pihak di luar sekolah, sehingga kita harus juga berpikir bagaimana ini kadang-kadang juga berkaitan dengan nama baik sekolah Bu ya. Nah, kita harus menjaga nama baik sekolah, juga harus mengakomodir kebutuhan pihak-pihak di luar sekolah. Itu yang menjadi tantangan terberat. Apalagi kadang-kadang kasus anak-anak ini SMK ya, namanya SMK Bu Teni, yang mayoritas laki-laki, emosinya lagi meluap-luapnya, kadang misalnya seperti perkelahian antar siswa, melibatkan orang tuanya tidak terima, sudah melibatkan pihak-pihak berwajib. Nah, itu yang menjadi kendala terbesar karena harus perlu pemikiran yang lebih lagi agar semua kebutuhan, semua bagaimana ini kadang-kadang juga berkaitan dengan nama baik sekolah Bu ya. Nah, kita harus menjaga nama baik sekolah, juga harus mengakomodir kebutuhan pihak-pihak di luar sekolah. Itu yang menjadi tantangan terberat. Apalagi kadang-kadang kasus anak-anak ini SMK ya, namanya SMK Bu Teni, yang mayoritas laki-laki, emosinya lagi meluap-luapnya, kadang misalnya seperti perkelahian antar siswa, melibatkan orang tuanya tidak terima, sudah melibatkan pihak-pihak berwajib. Nah, itu yang menjadi kendala terbesar karena harus perlu pemikiran yang lebih lagi agar semua kebutuhan, semua pihak yang terlibat di situ tidak merasa dirugikan. Berarti itu ya Bu Epi ya, tantangan-tantangan yang memang harus diakomodir ya ketika berhadapan dengan pihak-pihak di luar SMK. Oke Bu Epi, kalau begitu berarti apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Terus apakah memang langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaiannya? Terus bentuknya seperti apa? Apakah memang secara prosedur? Apakah itu sudah dijalankan oleh Bu Epi sendiri? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi Bu Teni, ada jenis-jenis kasus yang bisa serta-merta atau secara langsung kita selesaikan ya. Ada memang kasus yang berat yang memang harus butuh proses panjang. Kalau penjadwalan secara khusus untuk kasus-kasus memang kita ada ya, BK sudah ada jadwal mereka untuk pembinaan sekaligus mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di siswa kita, kemudian juga rekan-rekan dari kesiswaan dan tim kedisiplinan itu secara periodik melakukan pengawasan, pembinaan dan pengarahan dalam rangka memahami kasus-kasus yang ada di sekolah kita di SMK Bukit Asam. Nah, untuk mekanismenya tersendiri, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kasus itu ringan ya langsung langsung diatasi, langsung ditindaklanjuti oleh saya delegasikan ke kesiswaan maupun guru BK maupun wali kelas. Tapi kalau itu kasus yang berat, tentunya ada mekanisme. Mungkin dari awal kita panggil dulu anaknya, kita tanya dari kedua pihak apa sih permasalahannya, dengan melibatkan wali kelas, guru BK, dan juga tim kedisiplinan atau tim kesiswaan. Kemudian kalau itu belum selesai, kita panggil orang tuanya seperti apa. Kalaupun nanti melibatkan orang di luar atau pihak di luar SMK, ya kita sama-sama duduk bareng di sekolah untuk menyelesaikan. Nah, itu mekanisme yang memang sudah SOP-nya sudah ada di sekolah kita. Seperti itu semuanya tertuang dalam SOP. Termasuk jadwal, termasuk proses tata caranya. Tergantung dengan kasusnya besar atau kecil.
Oke Bu Epi, selanjutnya apakah ada faktor-faktor selama ini dalam pengambilan keputusan khususnya di dilema etika yang ada di sekolah Bu Epi sendiri? Kalau faktor jelas banyak ya Bu Temi ya, karena kita akan mengambil keputusan yang tidak merugikan, tentunya faktor dari pihak-pihak yang terlibat itu jelas ya. Kemudian faktor dari sekolah sendiri yaitu para pelaku untuk mendidik atau mengarahkan anak-anak seperti kesiswaan BK itu juga ikut mendukung. Kemudian juga faktor psikologis dari anak itu sendiri dalam menerima mungkin keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah dan juga orang tua. Jadi banyak faktor yang harus diperhatikan dalam proses untuk memutuskan atau mengeluarkan kebijakan pada kasus-kasus sekolah. Artinya faktor-faktor ini mulai dari siswa, orang tua, bahkan di pihak sekolah sendiri ya Bu Epi ya. Sehingga nantinya faktor ini yang akan menjadi utama untuk pengambilan keputusan oleh Bu Epi sendiri ya. Ya. Oke Bu Epi, tadi kan sudah kita sampaikan beberapa hal pertanyaan dari pertama sampai terakhir ini. Terus di dalam pembelajarannya sendiri, apa sih yang Bu Epi dapatkan dari pengalaman Bu Epi sendiri dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah SMK Bukit Asam ini sendiri? Ya, jadi banyak sekali pembelajaran yang saya dapat Bu Teni ya setelah berhadapan dengan beberapa kasus, baik itu kasus yang skopnya kecil maupun skopnya besar yang sudah melibatkan pihak-pihak di luar SMK. Yang pertama adalah kita belajar bagaimana caranya menghadapi kasus dengan mempertimbangkan anak-anak, psikologis anak agar mereka tidak mengulangi lagi kasus tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar sabar Bu Teni. Karena masalah emosi ya, betul. Mungkin selama ini kita emosinya meledak-ledak, ternyata dengan adanya kasus ini, sebuah kasus tidak hanya bisa diselesaikan dengan emosi, tapi dengan sabar, dengan komunikasi yang baik, menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di luar SMK. Itu juga ternyata penting untuk menyelesaikan sebuah kasus. Jadi itu pembelajaran yang saya dapat. Yang pertama adalah pengalaman pengambilan kebijakan karena kasus-kasus yang dihadapi. Kemudian yang kedua, saya belajar berkomunikasi dengan orang-orang atau pihak-pihak di luar SMK. Dan yang ketiga adalah sabar. Nah itu, jadi itulah pembelajaran yang saya dapat. Alhamdulillah dengan pembelajaran itu saya bisa lebih bijak ya menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi di SMK. Oke Bu Epi, luar biasa hari ini kita wawancaranya. Banyak hal yang sudah saya tanyakan dan banyak hal juga yang disampaikan oleh Bu Epi lewat sharing dan wawancara hari ini. Mungkin sampai sini dulu ya Bu Epi wawancara kita. Mudah-mudahan pengambilan keputusan yang ada di SMK Bukit Asam ini juga menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain. Tapi hasil pertemuan kita hari ini dalam sesi wawancara, semoga Bu Epi sukses selalu dan SMK Bukit Asam jaya selalu. Amin, terima kasih Bu Epi ya, semoga sukses. Iya. Apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Teni, hari ini kami sehat-sehat. Alhamdulillah Bu Tri ya. Mohon izin Bu Tri mengganggu waktunya hari ini. Hari ini saya ingin berkomunikasi, sharing untuk mewawancarai Bu Tri Hartini tentang pengambilan keputusan khususnya di dilema etika. Perkenalkan, saya Teni Dahyani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Morenin. Oke Bu Tri, nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu Tri yang akan kami sampaikan ke Bu Tri tentang pengambilan keputusan khususnya di dilema etika. Mungkin yang pertama Bu Tri, selama ini bagaimana sih Bu Tri mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu Tri sendiri? Mengidentifikasinya Bu ya. Iya. Biasanya kan masalah ini bisa timbul dari siswa, dari guru Bu ya. Nah biasanya sih saya berkoordinasi dengan teman-teman Bu ya. Koordinasi dengan teman-teman, kalau misalnya dari kesiswaan ya koordinasi dengan siswaan. Kalau dengan guru ya saya juga komunikasi dengan teman-teman kan. Jadi saya lihat dulu ini permasalahannya nih seperti apa dulu. Jadi
apakah ini permasalahan yang memang menyangkut hukum atau bukan gitu. Oke, dia berarti berkomunikasi yang utama ya Bu ya, sama Iya. teman-teman yang ada di sekolah, terutama yang menangani misalnya tentang masalah apa ya Bu Tri ya. Iya, Bu. Oke Bu Tri, selama ini juga bagaimana sih Bu Tri dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu Bu Tri selama ini Bu Tri? Iya. Untuk mengambil keputusan ini sebenarnya agak berat-berat Bu ya. Iya. Takutnya nanti keputusan kita ambil ini merugikan pihak lain gitu ya. Jadi saya koordinasi dan komunikasi, lagi-lagi komunikasi Bu ya dengan beberapa pihak. Jadi saya tanya dulu ini masalahnya apa gitu kan ya, masalahnya apa, terus juga koordinasi sama-sama teman-teman kira-kira bagaimana untuk mengatasi masalah yang sedang berjalan tersebut ya. Jadi kalau misalnya masalah tentang guru ya saya koordinasi dengan teman-teman yang memang yang bermasalah tersebut gitu ya, yang bermasalah dengannya siapa, terus juga mendengar juga dari saksi-saksi gitu kan ya. Jadi kita kumpulkan bukti dulu Bu. Jadi kita kumpulkan bukti dulu, baik itu bukti fisik maupun dari pengamatan dengan teman-teman yang lainnya. Jadi tidak langsung ambil keputusan, tapi prosesnya itu panjang Bu. Jadi ya kita komunikasikan juga dengan atasan kita di sekolah gitu kan. Jadi tidak serta-merta saya langsung ambil keputusan ini seperti ini. Jadi kita cari bukti dulu Bu ya. Oh iya, oke Bu Tri, berarti ada buktinya. Nah selanjutnya Bu Tri, kalau sudah ada bukti ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa dilakukan oleh Bu Tri sepertinya yang bagaimana? Nah, biasanya kan kita mengambil permasalahan dulu tadi apa. Sudah itu pengumpulan bukti-bukti. Iya. Nah setelah itu baru kita nanti komunikasikan ini jalan terbaiknya seperti apa ya, jalan terbaiknya seperti apa. Kalau memang ini permasalahannya tidak terlalu berat ya mungkin kita lakukan pembinaan Bu ya. Pembinaannya itu sekali mungkin secara lisan kita lakukan pembinaan ya. Kalau 2 kali masih ya ini kalau ya. Nah ketiga kalinya ya mungkin kita kasih surat lah Bu ya, seperti surat cinta ya Bu ya, cinta lah ya agar ada perubahan lah. Jadi tidak akan terjadi misalnya kesalahan tersebut untuk kedua kalinya gitu. Nah, seperti itu ya Bu Tri ya. Terus selanjutnya Bu Tri, hal-hal apa sih yang selama ini yang dianggap penting dan efektif dalam pengambilan keputusan menurut Bu Tri sendiri dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang sangat penting itu kita koordinasi sama teman-teman ya, koordinasi, komunikasi, terus pengumpulan bukti. Apakah ini menyangkut hukum atau tidak gitu kan ya. Jadi nanti pengambilan keputusan kita ini bagus untuk semua pihak dan tidak merugikan pihak yang lainnya gitu. Oke. Apakah memang nantinya adakah lagi selama ini juga tantangan nih dalam pengambilan kepada keputusan dilema etika? Apakah ada tantangan atau tidak sih yang pernah dialami oleh Bu Tri sendiri? Tantangan itu pasti ada Bu. Apalagi nanti Seperti nyanyian ya. Iya Bu, sangat tantangan karena keputusan yang kita ambil ini harus tidak merugikan pihak yang lain Bu ya. Kedua belah pihak. Jadi harus kita pikir benar-benar kira-kira keputusan kita ini harusnya yang nantinya bisa membangun gitu ya. Jadi bukan keputusan yang membuat orang menjadi shock atau seperti menambah dia tidak bergairah dalam bekerja gitu Bu ya. Jadi ya itu tadi Bu. Jadi sangat dilema sekali bagi saya gitu kan, kalau saya ambil keputusannya kayak gini, ini kira-kira nanti merugikan tidak bagi guru tersebut gitu kan. Kalau saya ambil keputusan ini kira-kira nanti anak-anaknya gimana gitu kan, dengan permasalahan guru atau anak tersebut gitu.
Oke Bu Tri ya, berarti sangat banyak tantangannya ya. Iya. Oke Bu Tri, kalau kita berbicara tentang penyelesaian dalam pengambilan keputusan dilema etika, apakah itu Ibu Tri langsung diselesaikan atau langsung diselesaikan di tempat atau memiliki waktu dan prosedurnya sendiri gitu? Jadi bagaimana yang pernah dilakukan oleh Bu Tri sendiri? Iya, kalau keputusan langsung saat itulah mungkin kalau yang sederhana mungkin bisa ya. Iya. Tetapi kalau misalnya kasusnya sudah agak berat, keputusan langsung saat itulah mungkin kalau yang sederhana mungkin bisa ya. Iya. Tetapi kalau misalnya kasusnya sudah agak berat sedikit gitu ya. Nah, satu tingkat ya. Satu tingkat Bu, nggak bisa Bu langsung kita ambil keputusan saat itulah Bu ya, karena kita tadi ya itu tadi Bu butuh saran dari teman, butuh masukan-masukan gitu ya dari pimpinan juga. Terus juga kita perlu bukti-bukti juga gitu Bu ya. Jadi ya nggak bisa lah serta-merta langsung ini harus seperti ini gitu ya. Enggak, tapi ya koordinasi dengan teman-teman itu sangat kita perlukan, karena keputusan kita ambil nanti akan berpengaruh terhadap seseorang tersebut. Oke, berarti kalau yang ada permasalahannya nggak terlalu berat mungkin langsung diputuskan ya Bu Tri ya. Iya. Kalau memang ada satu tingkat lebih berat lagi mungkin akan ada bukti komunikasi juga dengan teman-teman yang lain. Iya, Bu. Ya. Oke Bu Tri, selama ini adakah faktor sih yang mempermudah Bu Tri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, faktor-faktornya Bu ya. Iya. Ya, mungkin salah satunya itu salah satu atau salah duanya Bu ya. Yang pertama koordinasi tadi Bu Iya. ya, komunikasi dengan teman dan juga adanya bukti-bukti. Jadi kalau kita sudah ada bukti dan sudah kita komunikasikan mana baik mana buruknya, mungkin nanti keputusan keputusan kita ambil akan sama-sama enak gitu Bu. Berarti memang ada faktor-faktor ya Bu ya, faktor-faktor Iya. pendukungnya mulai dari koordinasi, komunikasi, dan ada banyak bukti, dan nanti saat pengambilan keputusan tidak mengakibatkan semua belah pihak itu saling pro dan kontra ya Bu Iya Bu. ya. Iya. Oke Bu Tri, di penghujung wawancara kita hari ini, dari yang telah disampaikan Bu Tri, apa sih yang didapatkan Bu Tri dalam pembelajaran dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan pastinya tidak bisa kita serta-merta mengambil keputusan secara sepihak Bu ya. Jadi kita perlukan memang koordinasi dan perlu bukti-bukti ya, terus juga kita perlu dalami lebih lanjut lah terhadap kasus yang dialami oleh seseorang ya. Jadi kita memang benar-benar harus pelajari benar ini kasusnya seperti apa gitu ya, dan sehingga nanti untuk pengambilan keputusannya bisa berguna lah untuk semua pihak, jadi tidak merugikan pihak yang lain gitu. Oke Bu Tri, berarti kan kita masih melihat dari bentuk keputusannya juga, bentuk permasalahannya juga, terus ada koordinasi ya Bu ya, Iya. dari teman-teman, baik itu dari guru, entah itu juga dari orang tua Bu Tri ya. Oke Bu Tri, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, sudah menyempatkan wawancara dengan saya. Mudah-mudahan Bu Tri sukses selalu dan sehat selalu. Demikian wawancara kita hari ini, pagi hari ini bersama Bu Tri Hartini dari SMA Bukit Asam. Terima kasih banyak Bu Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga buat ini juga sukses selalu ya. Amin. Terima kasih.